Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan jadi muslim yang istiqomah, ibadahnya wajib dan sunnah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah, hidupnya kaya dan berkah, dijauhi dari fitnah dan ghibah, yang jomblo segera nikah. Bismillah. Alhamdulillahillazi ja'ala islami wa akidah wa ja'ala qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqim wa bil Pancasila falsafah wa bil undang-undang dasar asasah wa Sabang ila Merauke wa Aceh wa Palu wa Donggala Porak Poranda wilayah krisis moneter wa BBM wa Pertalit wa solar wa bensin wa Insinyur Joko Widodo la'allabut thayyibah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang gantengnya mirip Arjuna, cantiknya mirip bidadari syurga, dan hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah menawan mawar berduri, tertata rapi di tepi rumah. Perkenalkan saya Dewan Juri, Mairebda, peserta dari akuntansi syariah. Berdiri saya di sini bukan bermaksud menggurui, melainkan tolibul ilmi. Syukur-syukur berkenan di hati juri, dompet saya terisi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Sukses Bisnis ala Abdurrahman bin Auf. Kita akan bercerita bukan soal rasa suka atau duka, canda atau tawa, apalagi menyatakan cinta, melainkan berbicara mengenai kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis. Seorang sahabat Rasulullah yang kaya raya dalam berbisnis, orangnya dermawan dan gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesuksesan beliau tak lepas dari segala aturan Al-Qur'an maupun hadis yang dijadikan sebuah pedoman. Nah, apa hal penting yang dapat kita contoh dari cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf dalam kehidupan muamalah kita? Yakninya, 1. Mengambil margin yang sedikit namun penjualannya sangat banyak, sehingga untung yang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Penjual senang, pembeli pun senang. Jadi SMS bukan lagi senang melihat orang susah, apalagi susah melihat orang senang, melainkan senang melihat orang senang. Yang kedua yaitu melakukan penjualan secara tunai. Melakukan penjualan secara tunai akan memperlancar segala urusan bisnisnya dibandingkan secara kredit. Jika kita lakukan secara kredit, resikonya sangat besar. Pertama, kita harus memiliki modal yang besar. Yang kedua, kurang lancarnya perjalanan dalam bisnis. Yang ketiga, tentunya merusak silaturahim. Karena Senin iya, Selasa oke, Rabu bentar, Kamis sore, Jumat, Sabtu, Minggu, Allahu a'lam, hilang tanpa kabar. Ingat kawan, janji adalah hutang. Hutang telah membuat kita banyak berjanji yang diingkari. Ingat kawan, janji adalah hutang, dan hutang membuat kita telah berjanji banyak yang diingkari. Salah satu ciri-ciri orang kafir, yakninya apabila berjanji selalu ingkar. Yang ketiga, integritas. Di dalam membangun sebuah bisnis, modal integritas jauh lebih penting dibandingkan modal uang. Jika kita hanya berpatokan terhadap modal uang, jika tak bisa mengendalikannya, maka uang tersebut akan sirna dalam waktu sesaat. Yang keempat, orientasi pasar, yakni memahami keadaan pasar dan melihat apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Yang kelima, berbisnislah semata-mata mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan untung menjadi sebuah tujuan, jadikanlah bisnis sebagai ladang untuk beramal. Tentunya dengan cara saling tolong-menolong. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi
wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Yang keenam, menjual barang-barang yang berkualitas. Nah, itulah prinsip Abdurrahman dalam berbisnis. Jika kita terapkan dalam kehidupan muamalah kita, insya Allah bisnis apapun yang kita jalani, baik di dunia maupun di akhirat, akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.